Dalam berbagai kesempatan, Soekarno pernah mengatakan bahwa ia bukanlah penggali Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah lama ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Soekarno hanya menggali mutiara-mutiara yang terpendam itu. Bagaimana kemudian kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila yang sudah lama ada? Mari kita bedah satu persatu. Ketika bicara tentang nilai religiusitas, nilai yang mendasari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa melihat bahwa sebelum agama-agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah mempunyai sistem kepercayaan. Bangsa Indonesia sudah mulai mengenal apa yang namanya animisme, apa yang namanya dinamisme, dan kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat setempat. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pelajari, memang sesuai dengan perkembangan zaman akan menjadi kepercayaan yang sifatnya monoteisme. Tetapi dasar dari agama itu sesungguhnya sudah lama ada dalam diri bangsa Indonesia. Seperti yang tadi saya katakan, bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengenal nilai-nilai keagamaan. Bangsa Indonesia sudah mengenal nilai-nilai kebaikan. Seperti ketika Soekarno mengatakan Pancasila itu sebenarnya ada 5 dasar nilai-nilai kebaikan. Maka nilai-nilai kebaikan itu sesungguhnya sudah ada, termasuk nilai religius. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sesungguhnya bangsa ini sudah lama menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai manusia, kita semua tentu punya sisi-sisi kemanusiaan. Walaupun kita kemudian diberi jabatan atau walaupun kita diberi kekuasaan dan kita boleh melakukan apapun, terkadang muncullah sisi kemanusiaan kita ketika melihat orang-orang yang menderita. Muncullah keadaban kita sebagai seorang manusia bahwa manusia harus memperlakukan manusia yang lain dengan adil. Nilai-nilai itu sudah lama ada dalam diri bangsa Indonesia. Kemudian kita mau melihat nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia sesungguhnya juga sudah lama ada dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan bila kita mau melacak kehidupan sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman purba sekalipun kita sudah diajarkan bagaimana cara menerapkan sistem gotong royong. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang nantinya dapat mempersatukan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kita bisa mengenal sistem gotong royong yang terjadi pada masyarakat manusia purba ketika mereka kemudian membangun rumah, atau mereka hidup berkelompok, atau mereka kemudian berburu. Yang mereka lakukan itu semua adalah menerapkan sistem persatuan. Masuk ke zaman kerajaan, persatuan juga seringkali diterapkan dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk melawan para penjajah yang ingin menguasai kerajaan mereka. Itu kalau kita bicara tentang persatuan. Sama dengan sila keempat ketika bicara tentang sistem perwakilan, sesungguhnya sistem perwakilan ataupun juga nanti bicara tentang kedaulatan rakyat, sebenarnya bangsa ini juga sudah lama melakukan. Kita kerap kali melihat literatur sejarah, membaca literatur sejarah, ataupun juga kemudian kita
sering melihat di acara-acara televisi, ya mungkin cerita-cerita tentang kerajaan, bagaimana kemudian masyarakat yang hidup di kerajaan itu melakukan rapat untuk memutuskan segala sesuatu. Itulah yang kemudian saya katakan tadi bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai sila keempat, kedaulatan. Berikutnya ketika kita akan bicara tentang nilai-nilai yang kelima, sila kelima, keadilan sosial, bangsa ini pernah diajarkan melalui pelajaran sejarah. Saya mau mengutip sepenggal cerita yang sangat menarik ketika membaca literatur sejarah bahwa bangsa ini pernah mengalami masa kerajaan. Nah, saya mau bercerita tentang satu masa di mana ada kerajaan di Indonesia yang bernama Kerajaan Holling atau Kalingga, itu menerapkan keadilan yang luar biasa. Kalingga sebagai sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima terkenal adalah raja atau pemimpin seorang wanita, seorang ratu yang mencoba untuk menerapkan nilai-nilai keadilan. Pernah suatu ketika Ratu Sima hendak menguji masyarakatnya dengan mencoba meletakkan sekantong uang emas di tengah-tengah alun-alun kerajaannya untuk melihat seberapa besar kejujuran rakyat yang dia perintah. Menarik bahwa dalam cerita tersebut dikatakan sekian lama tidak ada orang yang berani mengambilnya. Jangankan mengambil, menyentuh saja tidak ada orang yang berani. Sampai satu ketika ada sebuah insiden di mana ada seorang laki-laki yang secara tidak sengaja menyampar. Menyampar itu kalau dalam bahasa Jawa adalah secara tidak sengaja menendang atau ya kakinya terkena sesuatu lah. Laki-laki itu kakinya mengenai sekantong uang emas yang diletakkan oleh utusan dari Ratu Sima dan kemudian berserakanlah uang yang ada di dalamnya. Tetapi yang menarik apa yang dikatakan oleh Ratu Sima, ya orang ini telah melakukan kesalahan, maka orang ini harus dihukum. Yang jauh lebih menarik ternyata orang yang melakukan kesalahan tadi itu adalah masih merupakan saudaranya, masih merupakan adiknya. Tetapi Ratu Sima tetap menerapkan sebuah keadilan karena keadilan di matanya berlaku buat siapa saja. Tidak pandang bulu bahwa keadilan itu juga berlaku buat orang-orang terdekatnya. Siapa yang salah, dia harus dihukum walaupun kemudian itu adalah bagian dari keluarganya. Definisi keadilan mungkin tidak hanya satu itu ketika kita bicara tentang bagaimana penegakan hukum, tapi keadilan juga harus dilihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan di bidang pendidikan, bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan di bidang keuangan, bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan di bidang bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan untuk mendapatkan hak-haknya, untuk beribadah, untuk mencari pekerjaan, dan seterusnya. Maka keadilan tidak hanya semata-mata bicara tentang keadilan hukum, tapi bicara juga tentang keadilan yang terkait dengan sisi kehidupan manusia yang lainnya. Itu kalau kita bicara bagaimana nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah lama ada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pencerahan dan terima kasih. Lain